Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video dari kelompok 9. Selamat menyaksikan. Saya Nur Fajri Hendralista dengan NIM 2030111104 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai relevansi membaca dengan keterampilan berbahasa lainnya. Di sini kita harus perlu mengetahui hal-hal pokok yang harus dipahami terkait dengan relevansi membaca, yaitu yang pertama pengertian membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca yang memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata, bahasa atau tulisan. Itu menurut Tarigan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah suatu proses kegiatan yang aktif, kreatif, karena hal ini menunjukkan kalau sasaran kegiatan membaca adalah lambang-lambang tertulis sebagai media penyampaian gagasan atau ide orang lain yang tertulis yang disebut bahasa tulis. Disebut kreatif karena membaca menjadikan sebuah proses pemahaman yang bersifat menyeluruh. Artinya, pembaca tidak hanya melakukan kegiatan sebatas membaca, namun di sini pembaca juga dituntun untuk memahami suatu isi dari teks atau paragraf dari bacaan tersebut. Yang kedua yaitu hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan lainnya. Keterampilan berbahasa memiliki keterampilan menyimak, keterampilan menulis, keterampilan berbicara. Di sini hubungannya yang pertama yaitu antara menyimak dan membaca. Keterampilan menyimak adalah keterampilan yang pertama kali didapat seseorang sejak lahir. Keterampilan menyimak ini bersifat resesif atau menerima informasi. Sama halnya dengan membaca yang juga bersifat resesif. Perbedaan di antara menyimak dan membaca adalah klasifikasi bentuk ragamnya. Jika menyimak adalah bersifat ragam bahasa lisan, maka membaca merupakan ragam bahasa tulis. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah mahir dalam keterampilan menyimak, maka ketika dihadapkan dengan kegiatan membaca, seseorang itu akan lebih mudah memahami wacana lisan dan tulisan karena daya pikir otaknya sudah bisa untuk menyimak secara maksimal. Yang kedua yaitu hubungan antara berbicara dengan membaca. Membaca ini merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat resesif, sedangkan berbicara bersifat produktif atau menghasilkan, menyampaikan gagasan dan pemikiran. Keterampilan membaca ini berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan lisan. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung, penulis kepada pembaca lewat tulisan, sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yakni fact to fact. Keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan hasilnya saling mendukung antara berbicara dan membaca tersebut. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara membaca dengan menulis. Keterampilan membaca ini memiliki hubungan erat dengan keterampilan menulis. Khalayak umum telah paham bahwa membaca adalah proses membuka jendela dunia. Dengan membaca maka menjadikan diri menjadi pengetahuan. Maka kegiatan membaca bisa disebut sebagai alat atau cara memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Keterampilan membaca yang bersifat reseptif diperlukan agar dapat memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Sedangkan kemampuan tulis adalah suatu proses kreatif yang mencakup kemampuan merangkai, menyusun, dan mencatat hasil pikiran seseorang dalam bahasa tulis. Saya Putri Natasha akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang kedua yaitu praktik membaca sastra pada siswa MI atau SD.
Nah, pembelajaran sastra ini sangat penting dalam perkembangan manusia. Bukan hanya penting sebagai sesuatu yang terbaca, melainkan juga sebagai sesuatu motivasi seseorang untuk berbuat atau bertindak. Memasukkan materi pembelajaran sastra di sekolah menjadi salah satu bagian yang penting, karena pada dasarnya sastra itu sendiri mampu menjembatani hubungan antara realita dan fiksi. Kemudian melalui karya sastra, pembaca belajar dari pengalaman orang lain untuk direfleksikan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Kemudian pembelajaran sastra yang selama ini dilakukan di sekolah digabung dengan pembelajaran bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, materi sastra sangat penting untuk disampaikan di sekolah karena dalam sastra terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak diberikan secara perspektif harus begini, jangan begitu. Pembaca diberikan kebebasan mengambil manfaat dari sudut pandangnya sendiri. Kemudian melalui karya sastra, siswa ini ditempatkan sebagai pusat dalam latar pendidikan bahasa, eksplorasi sastra, dan perkembangan pengalaman personal. Keakraban dengan karya sastra akan memperkaya perbendaharaan kata dan penguasaan ragam-ragam bahasa yang mendukung kemampuan memaknai sesuatu secara kritis dan kemampuan produksi narasi. Kemudian manfaat pendidikan sastra melalui proses pembelajaran yang diberikan di sekolah setidaknya mampu membantu pendidikan secara utuh bagi siswa, seperti membantu keterampilan berbahasa siswa, kemudian bisa meningkatkan pengetahuan budayanya, kemudian mengembangkan cipta dan rasa, kemudian juga menunjang pembentukan watak. Dan keempat manfaat yang ditawarkan ini setidaknya dapat mengasah kemampuan apresiasi sastra secara menyeluruh pada siswa. Berkaitan dengan pembentukan watak, pembelajaran sastra di sekolah memiliki dua tuntutan. Pertama, pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam, karena sastra mengantar untuk mengenal kemungkinan hidup manusia dalam arti berbagai macam bentuk perasaan manusia. Kedua, pengajaran sastra dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa yang meliputi ada ketekunan, kepandaian, pengimajinasian, dan penciptaan. Sastra adalah hendaknya guru menyadari prinsip ganda yang terdapat dalam karya sastra, yaitu yang pertama ada sastra sebagai pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita untuk dihayati, dinikmati, kemudian dirasakan, juga dipikirkan sehingga kita dapat lebih berinisiatif. Untuk menerapkan prinsip pengalaman ini, dalam pengajaran sastra di sekolah, setiap sastra yang disajikan itu harus dipahami sehingga siswa dapat mengungkapkan apa yang terdapat dalam karya tersebut. Kemudian karya sastra ini yang kedua sebagai bahasa. Pada dasarnya, belajar sastra adalah belajar bahasa dalam praktik. Belajar sastra harus berpangkal pada realisasi bahwa setiap karya pada pokoknya merupakan kumpulan kata yang bagi siswa harus diteliti, ditelusuri, dan diintegrasikan. Dalam sastra selalu ditampilkan simbol-simbol bahasa yang dituntut pemahaman lebih detail. Bahasa yang dipakai karya sastra juga digunakan untuk memberikan informasi, mengatur, membujuk, dan bahkan membingungkan orang lain. Nah, di dalam KTSP telah dinyatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia mempunyai tujuan agar siswa itu memiliki kemampuan yang pertama berkomunikasi secara efektif dan efisien, kemudian menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan inteleknya, kemudian menikmati dan memanfaatkan karya sastra serta untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Kemudian menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Kemudian dengan jelas juga dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa secara kreatif menggunakan bahasa sebagai tujuan. Kreatif menggunakan bahasa sebagai tujuan. Kreativitas berbahasa dapat diasah untuk mengekspresikan diri, sedangkan langkah yang ditempuh dapat
dapat melalui apresiasi karya sastra Indonesia. Kemudian guru ini haruslah memperkenalkan karya sastra sebagai suatu bentuk seni yang berkaitan dengan kreativitas berbahasa. Dan pengajaran sastra ditekankan pada bagaimana mengapresiasi karya tersebut, bukan menghafal karya sastra. Baiklah, saya Rahmayanti, NIM 2030111117 akan membacakan materi yang ketiga, yaitu membaca berkelanjutan. Membaca berkelanjutan adalah membaca lanjut setelah membaca permulaan dalam teori keterampilan. Maksudnya, menekankan pada proses penyediaan membaca secara fungsional. Membaca lanjutan yang menjadi acuan adalah merupakan proses recording atau decoding. Membaca merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Dengan indera visual, pembaca mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi serta kombinasinya. Pembelajaran membaca lanjut di kelas 1 dan kelas 2 bertujuan agar siswa memiliki keterampilan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai untuk dapat membaca lanjut. Pembelajaran membaca lanjutan merupakan tingkat belajar membaca. Membaca lanjut juga merupakan tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca dan menulis lanjutan, diantaranya adalah yang pertama yaitu metode abjad. Metode abjad adalah memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengenalkan kepada murid agar dapat membaca dengan beberapa huruf yang mudah dihafalnya. Misalnya B, U, D, I, Budi. Yang kedua yaitu merangkai huruf menjadi suku kata dengan cara memperkenalkan kepada murid rangkaian huruf dengan huruf lain menjadi satu suku kata. Misalnya bubu dilafalkan B-U-Bu. Yang ketiga yaitu menggabungkan suku kata yang sudah dihafal. Misalnya itu dilafalkan kepada murid yaitu I-T-U-Tu, itu. Tobu dilafalkan B-B-U-Bu. Yang keempat yaitu merangkai kata menjadi kalimat, misalnya itu budi. Yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi sebenarnya dengan metode abjad. Bedanya terletak pada pelafalan atau mengeja huruf. Metode bunyi melafalkan huruf sebagaimana bunyinya, sedangkan langkah-langkah pengajarannya sama persis dengan metode abjad. Misalnya huruf B bunyinya E, B, F atau B. Huruf D dilafalkan ed atau D. Yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata. Kemudian suku kata dirangkaikan menjadi kata dan langkah terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Misalnya itu dibaca itu. Mama dibaca mam. Yang keempat yaitu metode kata lembaga. Metode kata lembaga ini memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama mengenalkan kata, yang kedua menguraikan kata menjadi suku kata, yang ketiga menguraikan suku kata menjadi huruf, yang keempat menggabungkan huruf menjadi suku kata, yang kelima menggabungkan suku kata menjadi kata dan membuat variasi kata. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, contoh mengenalkan kata. Misalnya mina. Yang kedua, menguraikan kata menjadi suku kata. Contohnya mina. Yang ketiga, menguraikan suku kata menjadi huruf. Misalnya M-I-N-A. Yang keempat yaitu menggabungkan huruf menjadi suku kata. Misalnya mina. Yang kelima menggabungkan suku kata menjadi kata, misalnya mina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.